Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Julaisa, penyuluh pertanian Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Oke teman-teman, pagi ini kita akan memanfaatkan sisa kulit buah yang kemarin kita makan, dan saya kali ini memanfaatkan kulit buah naga dan kulit buah mangga. Jadi teman-teman tahu nggak, kulit buah ataupun sayuran limbah itu mengandung nutrisi yang ampuh dalam menyuburkan tanah. Tak heran jika banyak yang memanfaatkan sisa bahan seperti ini untuk membuat pupuk organik atau dikenal dengan pupuk kompos. Selain menyuburkan tanah, pupuk yang berasal dari kulit buahan itu mampu atau dapat menghindari tanaman dari serangan hama, teman-teman. Jadi teman-teman, seperti ini ya contohnya. Ini tanaman seledri saya. Dari awal penyemaian hingga mendekati panen seperti ini sama sekali tidak menggunakan bahan-bahan kimia, teman-teman, melainkan dengan sisa limbah buah-buahan atau sayur-sayuran yang saya manfaatkan. Kemudian saya buat pupuk kompos, teman-teman. Oke teman-teman, seperti ini tahapannya ya. Pertama kita sediakan bahannya. Bahan utamanya yang saya buat kali ini adalah dari kulit buah naga dan kulit buah mangga, teman-teman. Ini dipotong-potong kecil sesuai ukurannya, teman-teman. Dipotong-potong agar mempermudah pada saat fermentasi, teman-teman. Disimak saja videonya, teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman dimanapun Anda berada. Semangat bertanam ya, teman-teman. Selalu semangat bertanam di pekarangan rumah. Kompos memberikan kesuburan bagi tanah karena menyediakan unsur-unsur hara dan mineral yang diperlukan tanaman. Penggunaan kompos dalam bidang pertanian maupun perkebunan tentu akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi serta hasil tanaman yang lebih sehat. Manfaat pupuk kompos penting untuk kita ketahui. Sebagian dari kita mungkin sudah sering mendengar bahkan menggunakan pupuk kompos. Hanya saja manfaat kompos masih sering diabaikan masyarakat awam. Keberadaan pupuk kompos penting untuk kesuburan tanah. Sebagaimana pupuk kimia, pupuk kompos juga bisa digunakan pada beberapa tanaman. Hanya saja pupuk kompos yang ada di pasaran tidak sebanyak pupuk kimia. Proses pengolahan pupuk kompos pun masih banyak dilakukan secara sederhana dan dalam kapasitas kecil. Pengolahan secara industri besar dan modern masih sangat sedikit. Kompos merupakan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mengalami pelapukan. Bentuknya sudah berubah seperti tanah dan tidak berbau. Kompos memiliki sifat fisik dan kimia yang hampir mirip dengan tanah, namun memiliki kandungan hara yang sangat bermanfaat bagi tanaman. Sampah organik dapat diolah dengan teknologi sederhana dan hasil olahannya dapat dimanfaatkan secara langsung sebagai pupuk alami. Pada prinsipnya, semua bahan yang berasal dari makhluk hidup atau bahan organik dapat dijadikan pupuk kompos. Misalnya seperti daun-daunan, ranting kayu, cacahan rumput, limbah sayur, limbah buah, dapat dibuat kompos, teman-teman. Termasuk kotoran ternak juga bisa dibuat kompos. Hanya saja untuk mempercepat proses pengomposan, sebaiknya bahan organik tersebut harus dicaca terlebih dahulu atau dipotong-potong sampai berukuran kecil. Jika kita kesulitan mencaca bahan organik secara manual, kita dapat menggunakan mesin. Beberapa mesin pengolah kompos yang sudah banyak dijual di pasaran atau di toko-toko, seperti mesin penjajah kompos, mesin mixer kompos, mesin pengayak kompos, dan mesin pengolahan sampah lainnya. Pupuk kompos dapat juga digunakan sebagai satu-satunya sumber hara tambahan bagi tanaman. Sebaiknya diberikan dalam jumlah yang cukup agar tanaman dapat tumbuh lebih baik. Kompos juga bisa diberikan bersama-sama dengan pupuk kimia buatan.
Kompos dapat diberikan kepada semua tanaman, mulai dari tanaman pertanian, hortikultura, perkebunan, tanaman hias, buah-buahan, sayuran, dan tanaman kehutanan. Manfaat pupuk kompos pertama adalah kompos dapat mengembalikan kesuburan tanah. Kedua, kompos dapat menyediakan hormon dan vitamin bagi tanaman. Tiga, tanah yang masam akan menjadi lebih netral jika diberikan kompos. Keempat, meningkatkan aktivitas mikroba tanah, teman-teman. 5, memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah. Keenam, pemberian kompos pada tanah yang sudah mengeras akan menjadikannya lebih gembur. 7, meningkatkan ketersediaan hara di dalam tanah. 8, tanaman yang diberi kompos tumbuh lebih subur dan kualitas hasil panennya lebih baik daripada tanaman tanpa diberikan kompos. Demikian manfaat kompos, semoga bermanfaat buat teman-teman dimanapun Anda berada. Dengan membuat kompos dari sisa makanan dan bahan organik seperti ini, Anda tentunya akan sangat mengurangi jumlah limbah yang Anda hasilkan. Hal ini tidak hanya setara dengan pengurangan TPA, tetapi juga penurunan produksi metana. Gas rumah kaca yang dihasilkan sebagai bahan organik terurai secara anaerob atau tanpa oksigen di TPA. Menggunakan kompos untuk tanaman di rumah juga meningkatkan retensi air, artinya Anda tidak perlu terlalu banyak menyiram. Itu menghemat waktu. Ini mungkin tampak berlawanan dengan intuisi, tetapi sebelum Anda mencoba membuat kompos, Anda mungkin tidak menyadari betapa lebih cepat dan nyamannya mengumpulkan sisa makanan secara terpisah daripada membuangnya ke tempat sampah. Simpan di wadah kecil di dapur dan kupas buah maupun sayuran langsung di atasnya. Anda bahkan dapat membeli tas kompos khusus untuk membuang sisa-sisa makanan, kemudian mengikatnya dan meletakkannya langsung di tanah akan terurai secara alami. Membuat kompos sendiri akan memberikan Anda bahan organik yang sangat subur untuk dicampur ke tanaman. Benar-benar gratis, teman-teman. Anda dapat menggunakan untuk membuat campuran pot dan memperkaya tanah pot atau area berkebun. Ini pun memungkinkan Anda menanam buah dan sayuran paling enak yang pernah Anda rasakan, menggunakan metode yang sepenuhnya organik tanpa mengeluarkan uang untuk membeli pupuk. Jika menurut Anda tinggal di perkotaan menghalangi Anda untuk membuat kompos sisa makanan, pikirkan lagi, teman-teman. Ada berbagai macam produk yang bisa kita buat untuk kompos kita. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian dari Tapal Batas, Nunukan, Kalimantan Utara.